Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat, apa kabar? Senang sekali kembali saya Ilham Dianta hadir menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Siang hari biasanya dimanfaatkan untuk istirahat ya, tapi nggak ada salahnya kalau pada siang hari ini saya ingin mengajak Anda untuk menyimak kembali apa yang menjadi agenda pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Karena sebentar lagi akan mengadakan sebuah event ya, atau kegiatan yang tentunya ini harus kita dukung bersama, dan ini menjadi agenda rutin tahunan ya, dan kalau tidak salah ini menginjak di tahun yang ketiga mungkin ya. Namanya adalah Sidoarjo Travel Fair 2021 atau 2021. Nah, seperti apa detail acara ini nanti kita akan coba gali bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio. Nanti kita akan coba buka atau ngobrol bersama dengan Bapak Dr. Andes Joko Supriyadi selaku Kepala Dispora Par Kabupaten Sidoarjo, dan bersama juga dengan Bapak Edwin Wijaksono selaku Koordinator acara Sidoarjo Travel Fair 2021, dan juga ada Ibu Rosi Meida Ekasari selaku Panitia Sidoarjo Travel Fair 2021. Baik, sahabat, kali ini edisi Senin tanggal 6 Desember 2021. Mudah-mudahan apa yang nanti akan kita obrolkan ini juga semakin membuka wawasan kita terhadap dunia pariwisata di Sidoarjo khususnya. Karena pasca pandemi tentunya kita harus bergeliat kembali dong gitu kan. Baik, nah saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Edwin. Assalamualaikum, selamat siang Pak Edwin. Waalaikumsalam, selamat siang Bapak. Apa kabar? Baik. Baik ya, di sebelahnya ini ada Ibu Rosi. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Rosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, Ya. Nah ini adalah sahabat-sahabat yang sedang repot ya, sedang kepikiran karena waktunya mepet. Sudah besok ya. Sudah besok. Nah, ini ke Pak Edwin dulu deh. Ya. Ini sebenarnya persiapannya sudah sejauh mana sih Pak Edwin? Karena kan waktunya sudah besok untuk Sidoarjo Travel Fair. Ini sebelum kita menginjak apa tujuan, apa latar belakang diadanya ini dan sebagainya. Ya. Ini persiapannya gimana ini Pak Edwin? Jadi kita persiapannya sudah beberapa bulan yang lalu ya. Di situ kita pemantapan dulu tujuannya, latar belakangnya apa, bla bla bla, terus kemudian siapa yang akan menjadi pesertanya, siapa yang akan menjadi bayarnya, terus nanti konsepnya seperti apa. Itu sudah 1 bulan lebih yang lalu kita matangkan, terus kemudian kita susun panitiaannya, terus kemudian kita jalankan begitu. Dan so far sejauh ini 90 berapa persen mungkin? Sudah 99% siap, tinggal besok kita di hotel. Kita kebetulan pusatnya ada di salah satu hotel di Sidoarjo, terus kemudian nanti kita setting tempat, acara digelar, sudah siap semuanya. Baik, nah ini mungkin bagi sahabat ya, ini kan karena event ketiga ya, Pak Edwin, betul ya? Betul. Ini bisa dikatakan ya masih agak baru lah kayak gitu ya kan. Sebenarnya Sidoarjo Travel Fair ini apa sih Pak Edwin? Jadi gini, Sidoarjo Travel Fair ini sebenarnya adalah agenda tahunan dari Dinas Pariwisata Sidoarjo, di mana kita di sini adalah memamerkan produk-produk pelaku pariwisata yang ada di Sidoarjo. Terus di situ kita tampilkan dengan mendatangkan pelaku-pelaku wisata. Jadi konsepnya di sini adalah B2B ya Pak, B2B, ya. business to business. Jadi kita datangkan pelaku bisnis yang dari luar kota Sidoarjo ya. Jadi memang tujuannya seperti itu. Terus kemudian kita pertemukan dengan pelaku pariwisata di Sidoarjo. Itu di situ ada hotel, ada resto dan lain sebagainya. Nanti ada detailnya gitu. Terus kemudian destinasi, terus kemudian ada desa wisata, terus kemudian ada pusat oleh-oleh, UMKM. Terus kemudian ada maskapai juga di situ. Terus kemudian ada museum. Tuh. Orang selama ini kan Sidoarjo tuh seperti apa sih? Banyak orang luar tuh yang nggak tahu Pak. Tuh. Bahkan yang terkenal sekarang adalah Lapindo. Oh, Lapindo. Saya tahu kalau Lapindo. Sidoarjo. Nah, ada apa di Sidoarjo? Konsepnya kan seperti itu. Kita memberitahukan kepada dunia luar, di Sidoarjo itu ada ini loh, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, destinasinya ada ini, ada ini, ada ini. Banyak yang mereka kurang paham. Nah, terus kemudian di situ akan tercipta suatu bisnis yang akan mengangkat omset daripada pelaku
pariwisata tersebut. Alhamdulillah tahun lalu dalam satu hari kita bisa deal nilai sekitar 2 miliar. Gitu. Selama pelaksanaan ya Pak Selama ya? satu hari pelaksanaan. Satu hari Pelaksanaan itu sudah tercipta deal bisnis. 1 miliar. Padahal fokus kami adalah jangka panjang, di mana nanti akan ada orang-orang pebisnis dari luar kota yang datang ke Sidoarjo, membawa tamunya, membawa rombongannya, membawa orangnya, gitu, untuk berpariwisata di Sidoarjo, untuk mengeluarkan uangnya di Sidoarjo. Entah itu dia nginep di hotel, entah dia itu makan di restoran, entah dia nanti beli oleh-oleh, entah dia nanti transport, bis, rent-car, apa yang kita punya semuanya akan berjalan. Itu harapan kami jangka panjang. Oke. Jadi Sidoarjo Travel Fair 2021 ini adalah based on B2B ya, tadi Ya. business to B2B. business. Akhirnya dikembangkanlah sebuah event ini gitu ya. Betul. Terus begini Pak Edwin sama Ibu Rosi ya. Untuk kali ini tahun 2021 itu kan agak beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Betul. Beda sekali. Iya, ya. Intinya mungkin tahun 2020 mungkin dulu tahun 2020 ada Pak Edwin atau ditunda? Kebetulan 2020 tidak ada. Tidak ada. Tidak ada karena Berarti pandemi mungkin tidak. terakhir tahun 2018. 2019. Betul. Nah, ini tentu beda ya kan? Iya. Nah, mungkin ada sesuatu yang beda ini apa yang berbeda dari tahun sebelumnya? Mungkin teknis pelaksanaannya nanti seperti apa? Kemudian secara grand design-nya, garis besarnya itu kan harus protokol kesehatan juga gitu. Betul. Kalau dulu mengundang tamu Iya. sebanyak-banyaknya, nah Kita- sekarang kan agak khawatir ya Pak ya Bu ya. Ya. Kalau dulu kan senang kalau banyak yang datang. Iya, Sekarang betul. kita harus ada pembatasan. Iya jadi was-was Iya, gitu iya, kan. betul. Gimana ini Pak Edwin? Gini. Seperti kita ketahui, kita sekarang masih dalam masa pandemi, ada PPKM dan lain sebagainya. Terus kemudian kita juga harus berpikir masalah protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kebetulan tahun lalu, ya toh, kita besar-besaran ini di salah Iya. satu hotel. Jadi Besar konsepnya jumlahnya. hotel ini digilir, Pak. Nah, hotel mana nih yang butuh support nih? Oh, hotel A, oke, kita adakan di situ supaya tahu. Nah, setiap tahun nanti bergiliran. Nah, kalau dulu kita bahkan bisa mengundang tamu dari luar negeri. Ada dari Afrika, ada dari Malaysia, ada dari Thailand dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian terjadilah interaksi antara buyer and seller di sana. Nah, untuk sekarang, ya seperti kita ketahui, Bandara Juanda Internasional untuk rute internasional masih belum buka, terus kemudian masih nanti Desember akhir ada PPKM dan sebagainya, sehingga di sini kita putuskan kita tidak mengundang tamu dari luar negeri. Itu yang membedakan. Terus yang kedua, pesertanya juga kami batasi. Kami batasi ya turun 25% dari tahun lalu. Gitu. Nah, ini sangat signifikan sekali. Artinya ada lost opportunity ke sana. Yang seharusnya orang luar negeri nanti tahu perkembangan bisnis di Sidoarjo, sekarang mereka tidak bisa lagi. Tuh. Iya. Ya karena itu tadi bandara masih belum buka untuk yang di Juanda internasionalnya. Kalau domestik kan sudah jalan, tapi kan internasional belum. Tuh, nah ini yang membedakan. Tuh, tadi pesertanya dibatasi, sellernya, bayarnya dibatasi, Kegiatan apa tuh? kepanitiaannya Farm trip. dibatasi. Kegiatan farm trip kan gitu. Nah, kurang juga. dulu itu ada semacam farm trip, Iya. family session Mengunjungi trip, destinasi. ada destinasi yang akan kita kunjungi. Sekarang tidak bisa. sementara kita tiadakan Oke. dulu ya. Nah, itu yang membedakan. Oke, Kalau baik. seandainya tidak ada pandemi, pasti meriah. Pasti meriah. Dengan keterbatasan ini tentunya kita masih tetap mengharapkan bahwa target itu kan juga harus kita perhatikan juga ya Betul. Pak Edwin ya. Ya kan tadi yang tahun kemarin aja katanya sehari 1 miliar gitu kan. Jangan sampai ini keterbatasan juga nanti akan mungkin turun tapi juga akan bertambah banyak gimana caranya gitu ya, Ya, Pak Edwin ya. Mungkin ada tambahan dari Bu Rosi, monggo. Iya. Silakan. Jadi sementara ini kalau Sidoarjo kan orang mengenal hanya kok UMKM ya. Oh, kota UMKM. Sebenarnya potensi itu ada, jadi termasuk wisata edukasi. Jadi kalau di sini kan ada tambak, ya, ada desa-desa kan masih banyak. Ternyata itu kan
dari penduduk itu mungkin yang banyak yang punya keahlian, mungkin dari Bandeng Cabut Duri, mungkin pengembangan desanya. Di sini nanti kan juga ada di sini Kampung Lali Gadget daerah Wonoayu itu. Itu kan kreativitas dari warga sekitar, dari salah satu tokoh pemuda yang kepengen gimana sih untuk mengembangkan permainan anak-anak zaman dulu. Nah itu ada. Jadi dia tidak menjual wilayah atau destinasi tempat desanya, tapi menjual edukasinya. Jadi dia mengundang buyer atau mengundang ke travel ke sana untuk di situ diberi edukasi permainan zaman dulu. Anak-anak sementara melepaskan gadgetnya, gitu. Jadi untuk bersatu dengan alam itu ada di Sidoarjo. Jadi nantinya ke depan kita berusaha menggali potensi yang ada di seluruh wilayah Sidoarjo. Jadi meskipun kita tidak punya wisata gunung, wisata pantai, ataupun kita masih ada tambak sebenarnya, masih bisa potensinya masih ada. Jadi nanti tinggal dikembangkan, kita komunikasi atau mungkin sering berhubungan dengan Pak Darwis dan sebagainya. Itu nanti ke depan Sidoarjo tidak hanya dikenal sebagai kota UMKM, tapi tujuan untuk wisata edukasi. Bisa gitu. Oke. Seperti itu tujuan ke depannya. Satu lagi itu wisata kuliner ya, yang tentunya ini nggak kalah dengan andalan. Iya, nggak kalah dengan daerah lain ya kan. Kalau ya memang kita harus sadar diri nih Pak Edwin ya, bahwa di Sidoarjo ini kan kalau dari hawanya yo nggak dingin amat kayak gitu kan, karena nggak ada gunung, nggak ada pantai gitu ya. Jadi orang itu kadang-kadang kan cari yang dingin sejuk gitu ya. Tapi apa ya yang harus potensi-potensi yang kita miliki yang harus kita tunjukkan pada masyarakat itu. Nah satunya tadi ada banyak sekali yang tadi sudah disebutkan. Nah kita kembali ke Sidoarjo Travel Fair 2021 nih Pak Edwin. Ini mungkin bisa juga dijelaskan latar belakangnya kenapa diadakan pada saat ini udah mau tutup tahun Pak. Atau gimana kok sekarang gitu ya. Kemudian tujuannya, misinya apa, monggo silakan. Jadi gini, kita untuk latar belakangnya kita ini ingin mengembangkan apa yang ada di potensi pariwisata di Sidoarjo. Seperti yang Ibu Rusi bilang, orang itu biasanya mindsetnya kalau rekreasi atau tamasya itu kalau nggak ke gunung, ke pantai. Sekarang Sidoarjo nggak ada gunung, nggak ada pantai. Nah, mindset itu yang akan kita rubah. Latar belakangnya seperti itu, Pak. Gitu, ya toh. Nah, di sini kami bawa pelaku-pelaku pariwisatanya. Salah satunya adalah Rumah Pintar. Mungkin Bapak belum pernah dengar. Rumah Pintar di Juanda. Apa itu Pak Rumah Pintar? Nah, itu belum tahu Pak. Ini. Nah, ketika masuk rumah itu jadi pintar gitu ya? Betul. Di situ ada edukasi untuk anak-anak, Bapak. Anak-anak diajari bagaimana dia bercocok tanam, bagaimana dia melaksanakan beternak, bagaimana dia kemudian terus bermain tradisional. Setelah mereka selesai edukasi di situ, mereka akan dibawa ke hanggar pesawat sama museum penerbangan dan museum penerbangan di sana. Sama naik ke atas tower Pak ya. Nah, itu hal-hal yang sulit memang. Karena tidak semua orang bisa masuk ke hanggar. Dan mungkin juga wilayah lain juga belum ada yang seperti ini. Ada cuma satu di Indonesia, Rumah Pintar yang ada museum penerbangannya. Anda bisa explore di situ. Explore di hanggar dan Anda bisa naik ke ATC. Air Traffic Control. Di sana adalah restricted area. Bukan hanya anaknya, orang tuanya pun bisa ikut. Satu keluarga bisa. Nah, ini jarang orang tahu, Pak. Oh, itu exciting sekali itu. Exciting sekali. Worth it ya, Pak ya. Worth it itu. Murah, Pak. Biayanya murah. 9.000 sama bisnya, ada bis angkatan laut yang mengantar ke dalam bandara di T2. 9.000. Iya. Iya toh? Anaknya happy, orang tuanya happy. Sangat-sangat murah. Jadi nggak usah jauh-jauh. Betul. Iya, nggak jauh-jauh ke tetangga-tetangga yang naik-naik itu nggak perlu ya, Pak ya. Itu baru satu. Saya bicara latar belakang dulu. Yang kedua, ada destinasi namanya Trocor. Di situ ada suatu keunikan, terbentuklah sebuah pulau yang disebut namanya Pulau Lusi atau Lumpur Sidoarjo. Pulau itu tercipta dari luapan lumpur yang dari Lapindo, sampai tercipta sebuah pulau dengan luas beberapa hektar, saya lupa luasnya. Nah, di situ ada wisata, Bapak.
Oke, ada wisata water sport di situ, ada wisata airnya, kita siapkan kapalnya. Mungkin Anda bisa bermain di pulau, Anda bisa memancing, gitu, atau sekedar kongko-kongko di pinggiran Dermaga, sungai, ya. dermaga itu sambil minum kopi. Luar biasa, Pak. Luar biasa, murah, kopinya cuma 4.000 atau 3.000 di situ. Iya. Anda bisa sambil memancing di situ, bermain sama keluarga, sangat murah. Banyak orang nggak tahu di situ. Coba kunjungi. Tuh, nggih. Oke. Ini latar belakangnya untuk memberitahu. Nah, terus kemudian tujuannya apa? Jadi yang pertama latar belakang tersebut untuk merubah mindset orang. Mindset bahwa kita itu wisata itu nggak harus gunung sama laut. Ya. Nah, yang kedua adalah tujuannya apa kita adakan, ya toh? Kita kemarin kena pandemi selama hampir 2 tahun ini. Otomatis semua bisnis atau pelaku pariwisata itu pasti down semuanya. Semuanya down. Tuh. Nah, kita ingin mengangkat kembali tuh, bisnis pariwisata di Sidoarjo dalam semua sektor. Dan kita ingin mengumumkan kepada dunia luar bahwa kita sudah siap. Hotel kita sudah siap, sudah melalui protokol kesehatan. Destinasi kita juga sudah siap dengan ketat sekali protokol kesehatan. Resto apalagi, resto sudah buka semua. Ya, siap. Dan ada rasa-rasa dan unik-unik sekali di Sidoarjo. Yang pasti mereka menunya ada ikannya. Iya. Nah, karena kita di sini adalah sumber banyak tambak di sini kan. Iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan satu dari keterpurukan pasca itu. Terus kemudian kita memperkenalkan kepada dunia luar bahwa Sidoarjo sudah siap. Oke. Itu. Sebagai Baik. tujuan. Nah, ini saya beralih ke Ibu Rosi Iya. nih ya. Mungkin lebih dijelaskan juga ini detail acara Sidoarjo Travel Fair 2021 ini seperti apa, Bu? Dilaksanakan kapan? Kemudian mungkin peserta-pesertanya juga. Terus kita sebagai masyarakat umum bagaimana ini? Apakah memang bisa melihat secara langsung di sana atau free? Bagaimana begitu? Seperti apa sih nanti? Jadi ini karena ini konsepnya B2B, jadi memang bukan terbuka untuk masyarakat umum. Oh, jadi lebih bukan. khusus ya. Jadi khusus karena B2B itu. Jadi ada invitation, ada undangan khusus begitu ya, Bu ya? Jadi ini kan kita kan ada seller ya. Jadi seller itu adalah pengusaha pariwisata yang ada di Sidoarjo, seperti hotel, restoran, destinasi wisata dan lain-lain yang berada di wilayah Sidoarjo. Sedang tamu yang kita undang itu adalah travel agent, biro perjalanan wisata yang ada di luar wilayah Sidoarjo. Jadi kan mereka ini kalau agen-agen seperti itu biasanya kan mereka bawa rombongan tamu dan sebagainya. Iya, betul. Lah itu mereka sering kesulitan nang Sidoarjo kono opo ya. Ada apa? Jadi transit aja kadang cuma butuh makan atau kadang-kadang kalau tol sudah bablas langsung misalnya ke Malang. Nah, kita kan coba mengangkat itu, memperkenalkan. Jadi seandainya mereka bikin paket wisata atau mereka punya rombongan, mereka bisa request di Sidoarjo karena nanti dari seller-seller kan mereka punya apa istilahnya punya kelebihan ya, misalnya di tadi rumah pintar. Oh iya ya, kapan lagi kalau saya bisa masuk ke bandara naik-naik apa lihat museum atau kalau enggak lewat rumah pintar, karena rumah pintar ini nanti sebagai pintu bagi travel agent, biro itu mereka kalau mau masuk ke sana kan lewat rumah pintar itu. Satu pintu lewat situ, Pak. Jadi kalau mereka bawa kendaraan pribadi tahu-tahu masuk ke sana nggak bisa. Karena nanti semuanya lewat rumah pintar gitu. Makanya tujuannya seperti itu, mempertemukan antara seller dengan apa istilahnya buyernya itu loh. Oh, berarti kalau saya nanti ke Sidoarjo mau bawa tamu yang saya ajak ke Juanda ke bandara berarti saya harus lewat rumah pintar. Jadi seperti itu tujuan kita itu seperti itu. Jadi itu ada nanti kayak paket-paket wisata. Betul. Kira-kira yang bisa dikunjungi di Sidoarjo itu apa aja sih? Betul. Nah, itu mereka kan ada referensi hotelnya di sini, rumah makannya di sini. Jadi kalau saya ke sini berarti yang saya kunjungi ini atau mungkin saya ke candi. Atau mungkin mereka yang punya minat khusus seperti sejarah kan berarti mereka nyari candi atau petilasan. Betul. Seperti menarik itu. sekali ya. Nah, ya, jadi mereka nanti ketemu seller-seller, oh, ini yang saya cari
ini, yang saya cari ini gitu. Iya, kalau boleh tahu nih Bu Rosi, kalau misalnya kita misalnya nih wisata ini kan macam-macam nih tujuan orang wisata. Ada sekedar untuk menambah ilmu atau kita sebut mungkin wisata edukasi, ya kan? Atau mungkin hanya untuk sekedar refreshing dan sebagainya. Nah, kira-kira nanti ada petanya seperti apa sih kalau wisata edukasi itu sudah ada gambaran nggak? Kira-kira nanti ada di sini. Oh ya. Misalnya kalau oleh-oleh, kalau oleh-oleh banyak ya. Wisata oleh-oleh ada di mana. Kalau hanya untuk sekedar refreshing, Sidoarjo itu ada di wisata A, B, C. Nah, itu gimana Bu? Bisa dijelaskan? Biasanya seperti biro ya atau travel agent. Mereka itu punya customer khusus. Jadi customer mereka mulai dari anak sekolah, mungkin dari ibu-ibu komunitas, atau mungkin dari mereka akan punya ini sendiri. Kalau misalnya untuk siswa kebanyakan kan edukasi, berarti nyari museum, candi, atau mungkin Trojo juga bisa. Ada sejarahnya tentang lumpur itu. Jadi sebenarnya itu nanti tergantung dari permintaan dari customernya biro tadi. Jadi kalau misalnya biro butuhnya ini, dia begitu ketemu seller yang klik seperti edukasi. Oh, ini yang saya cari ini. Itu cocok dengan siswa saya. Nah, jadi yang awalnya belum pernah terpikir, begitu ketemu seller yang seperti itu, oh ini keluar ide, besok saya bawa siswa saya ke sini kalau gitu. Baik, jadi rekan-rekan yang ada di Dispora Per Sidoarjo ini hanya memberikan semacam gambaran-gambaran bahwa untuk wisata edukasi Sidoarjo itu ini loh, wisata untuk itu ini loh, nah kayak gitu. Nah, sekarang ini saya mau tahu nih, mungkin nanti bisa ditambah oleh Pak Edwin ya. Selain wisata Telocor, kemudian Rumah Pintar, Sidoarjo yang diandalkan itu apa saja sih untuk saat ini? Yang intinya kita nggak malu deh kalau misalnya dikunjungi oleh wisatawan ya, meskipun domestik maupun luar negeri misalnya. Mana ini Pak? Mana saja ini? Kalau untuk yang domestik sih ya, mungkin saya sarankan ke wisata edukasi, gitu. Edukasi, di mana di situ kita ada Rumah Pintar, terus kemudian ada Kampung Lali Gadget. Itu luar biasa sekali Pak, Kampung Lali Gadget itu Pak. Jadi anak-anak yang biasanya setiap hari pegang gadget gitu. Sekarang kan belum sekolah aja sudah pegang gadget Pak gitu loh. Nah, di situ dia dididik. Dididik dengan permainan edukasi alam, air, tanah, lumpur dan lain sebagainya. Tuh, orang tua pun akan senang di sana. Tuh. Nah, kalau untuk yang nongkrong gitu, kita sudah ada beberapa tempat nih. Kalau Anda muda-mudi itu sudah tahu yang namanya Kahuripan gitu kan. Di Kahuripan di situ ada kehidupan malam di situ. Ya, pada akhir pekan biasanya ada live show, tempat nongkrong, komunitas mobil, komunitas motor. Itu sangat enak sekali di situ. Ya toh, berbagai macam tenan di situ, mau makan, mau minum, mau kopi silakan, mau pagi, mau siang, tempatnya rindang, Pak. Tempatnya rindang, parkiran lebar, dan harganya murah. Artinya kelas mahasiswa, anak sekolah pun terjangkau, gitu. Jadi Sidoarjo punya tempat nongkrong sebenarnya kalau malam hari. Tempat nongkrong banyak kayaknya. Di Jalan Kartini itu deret-deretan, ya kan. Sekarang ada banyak kafe di depan Transmart itu. Iya, betul. Itu sudah Pondok Jati tinggal milih ya kan di sana. Sangat meriah. Kalau nongkrong banyak ya Pak ya. Kalau nongkrong di sini gitu loh. Nah, kalau selama ini kan orang nongkrong di mana, enaknya ke Surabaya aja. Udah lah, justru sekarang kalau nongkrong kita enaknya di Sidoarjo. Kenapa? Nggak macet Pak. Iya betul. Nggak macet, terjangkau. Mau lewat tol, mau lewat mana terjangkau. Tempatnya itu. Tempat nongkrongnya konsepnya juga macam-macam ya Pak. Betul. Yang konsepnya kekinian, ada yang konsep kayak tradisional, ya kan. Yang kayak yang Jawa-Jawa itu kuno-kuno itu kan ada juga. Kalau misalkan mau keluarga, ya toh. Kalau misalkan dia mau ke Telocor, ya toh, atau yang suka hobi mancing, ada pemancingan di sana, ada beberapa pemancingan, salah satunya bisa juga akan ikut. Ada kolam renang juga, tuh. Jadi kita sebutkan aja di Permata Tanggulangin. Dan di situ ada pusat oleh-oleh tas itu yang terkenal. Itu biasanya tujuan utama para biro ke situ. Itu ada pusat oleh-oleh. Di sebelahnya itu ada kolam renang.
Permata Waterpark. Di situ kolam renangnya itu ada tempat seluncur yang tinggi. Jadi ada 3 kolam. Ada kolam anak-anak balita, ada yang buat anak remaja, sama yang dalam untuk dewasa. Jadi semua segmen ada di situ, Pak. Iya. Nah, saya capek dari kolam renang. Di depannya itu ada sentra kuliner juga. Parkiran lebar. Iya, betul. Dan kami jamin murah, Pak. Mau makanan apa aja di situ ada. Murah. Gitu. Sebenarnya banyak sekali. Banyak ya. Iya. Termasuk di Museum Putatular Iya, ya. betul. Makanya itu Tular apalagi. Itu edukasi sekali. makanya harus dipromosikan lewat acara seperti ini tujuannya. Semakin dikenal, semakin ternyata Sidoarjo ada ini. Jadi orang-orang yang berada di sana itu, yang di luar sana itu, ternyata tidak hanya sekedar ini saja Sidoarjo itu. Ono apa nih? Saya kan dulu seperti itu. Iya, Ono apa nih Sidoarjo? Padahal kan banyak sekali potensi yang ada di sini. Gitu. Kalau kuliner jangan lupa ini di kawasan, kalau nggak salah di Kerembung ya, atau di mana itu yang Klepon ya. Ya. Bulang Klepon. ya, di Betul. Bulang itu kan masuk mana? Masuk Sidoarjo ya? Sidoarjo. Kerembung. Iya kan? Iya, Kerembung masih masuk. Nah, Iya. itu bisa diarahkan ke sana, Bu. Iya. Memang nanti ke depan kita mengangkat Iya. semua yang ada di Sidoarjo ya. Karena memang sekarang kita keterbatasan waktu, jadi memang sementara hanya beberapa dulu yang kita ajak. Nanti untuk yang ke depan mesti kita akan mencari hal yang kuliner baru, Pak. tradisional Iya. ya kan di sana ada. Terus kalau sentra bunga tanaman hias juga banyak Betul. ya, Iya. tinggal pilih aja Iya. ini kan di Tanggulangin dekat rel kereta atau stasiun Iya. Tanggulangin itu ya kan. Kemudian di Juanda. Juanda Juanda atau juga banyak. dekat ini layang tol apa sih ini di bawah Depannya museum itu betul ya. di depannya museum di situ ini sentra tanaman hias kalau misalnya yang hobi hias. tanaman hias gitu. Betul. Nah ini mungkin saya kembali ke Ibu Rosi ini Iya. sebelum jeda iklan ya Bu ya. Iya, Agendanya untuk tanggal 7 sama 8 itu apa saja sih Bu kalau boleh tahu? Nanti kegiatannya ada apa aja pada tanggal 7 dan 8 itu? Jadi kalau tanggal 7 itu kita ada acara gala dinner. Jadi registrasi ya, terus dari buyer dan beberapa undangan. Jadi selain dari Biro Travel Agent, kita ada undangan. Di luar itu ada undangan sendiri. Jadi itu acaranya seremonial, pembukaan lah istilahnya itu. Ya ada pidato dari Bapak Kepala Dinas, terus ada beberapa dari panitia yang nanti tujuannya itu memang akan menyampaikan tujuan acara ini apa gitu kepada para buyer dan undangan. Itu nanti kita sampaikan itu. Terus di tanggal 8 itu ada acara namanya tabletop. B2B-nya itu namanya kalau istilahnya orang travel agent itu tabletop gitu. Tabletop, ya. Meja atas ya. Table, meja. Bukan di atas meja. Ya, jadi istilahnya itu tadi Pak. Jadi B2B-nya itu ya namanya itu istilahnya tabletop. Oke. Jadi nanti buyer kita istilahnya itu kita beri tanda pengenal, mereka diberi semacam kayak tanda untuk nanti mereka itu minta tanda tangan ke seller-seller sebagai bukti kunjungan. Jadi setiap buyer itu harus mendatangi setiap meja. Jadi meja itu kan ada nomornya gitu. Mereka harus mendatangi semuanya. Jangan sampai mereka melompat, tidak boleh. Aturannya seperti itu. Supaya semua seller mendapatkan informasi istilahnya nomor HP-nya, nama travelnya gitu. Kadang-kadang biar komunikasi kita dimengerti oleh sahabat-sahabat nih ya. Mungkin bisa dijelaskan antara buyer sama seller. Ini maksudnya apa dan siapa yang disebut seller, siapa yang disebut buyer, Bu? Jadi yang disebut seller itu adalah mereka yang punya usaha di Sidoarjo. Jadi semacam hotel yang ada di Sidoarjo, restoran yang ada di Sidoarjo, toko oleh-oleh itu mereka disebut namanya seller. Yang menjual produknya gitu. Kemudian kalau buyer itu yang dimaksud adalah pembelinya, itu yang travel agent atau biro perjalanan wisata. Itu sebutannya buyer. Nah, B2B karena mereka di situ ada deal-deal, Pak. Kalau aku ngirim sekian tamu, aku oleh berapa persen. Diskonnya berapa? Gitu. Jadi seperti itu, Pak. Itu nanti antara mereka dengan mereka yang kita hanya mempertemukan aja. Seperti itu. Baik. Tujuannya itu. Jadi Disporapar, sahabat-sahabat di Disporapar ini sebagai penyedia ya Bu ya. Betul. Jadi dan kita semakin terkenal tentunya. Di situ ada pertemuan antara penawaran dan permintaan. Nah pasti namanya tamu yang kita undang ini kita pilih Pak, yang potensial dan kita sudah umumkan.
Bayar, nanti kita ada A, ada B, ada C. Nah, mereka pasti sudah punya agenda. Oh, saya mau ke Sidoarjo tanggal sekian. Saya tak cari hotel di situ. Oh, nanti saya mau ke restoran ini. Mereka sudah punya agenda. Gitu. Nah, disinilah kita pertemukan. Jadi begitu kita lempar, mereka tuh berebut. Sama juga seller ini butuh, gitu loh, butuh hal seperti ini. Mereka akan berebut, gitu loh. Nah, tapi karena masih pandemi kita batasi. Jumlahnya memang kita batasi banget, Pak. Sebenarnya kalau kita nggak batasi, yang minta banyak, yang jadi seller itu banyak, yang menjadi buyer juga banyak. Semuanya difasilitasi oleh pemerintah. Jadi yang dari luar kota itu kita kasih penginapan, kita jemput. Kita kasih penginapan, kita kasih full board makanan dan sebagainya. Semuanya free, pemerintah yang semua, dinas pariwisata semua. Baik, satu lagi nih Pak Edwin, sebenarnya yang dikatakan sebagai buyer ini ada kriterianya nggak? Misalnya mungkin ini kan mengundang mungkin semua wilayah atau di Jawa Timur mungkin ya. Mungkin untuk buyer itu nggak ada kriterianya, semua bisa ya. Jadi gini, kalau sellernya kan harus pelaku pariwisata yang berasal dari kan? Sidoarjo. Bayarnya pun seperti itu. Bayarnya harus dari luar Sidoarjo. Ya, dia punya bisnis travel agent, dia punya bisnis biro perjalanan, dia agen, whatever is it, ya toh. Silakan masuk ke sini. Tapi kita harus daftar dulu, kita cek dulu. Nah, jadi mereka bukan dari hotel, Pak. Nanti kan ketemu ini. Jadi mereka khusus hanya untuk biro perjalanan wisata atau travel agent. Jadi kalau mereka itu orang hotel dari sana nggak boleh, Pak. Oke. Seperti jadi, itu. Tapi kriterianya nggak ada catatan misalnya ini harus apa gitu nggak ada ya Bu? Atau gimana? Yang menjadi bayarnya ini? Jadi buyer itu hanya biro perjalanan wisata dan atau travel agent. Jadi kalau mereka itu orang transportasi tidak boleh ikut, Pak, gitu loh. Itu seperti itu. Gitu tapi aja. Kadang-kadang travel agent itu kan pasti ada ininya ya, nggak, maksudnya gini, ada sekarang travel agent itu yang fiktif. Iya kan, ada yang begitu dan sebagainya. Siapa tahu nanti mungkin ada yang disusupi. Kita tidak pingin. Makanya kita filter di sana. Nah, kita filter di sana. Kita minta namanya, kita minta PT-nya apa, terus maksud kita saya minta ada kriteria, ada data yang kita data yang akan masuk ke kami adalah satu, namanya siapa, PT-nya apa, lokasinya, alamatnya di mana. Itu yang akan kami filter. Gitu. Dan kita bekerja sama dengan asosiasi yang ada di luar. Lewat asosiasi, Pak. Gitu. Tapi jarang kejadian yang begitu ya Bu ya. Intinya kebanyakan buyer yang ikut itu pasti legal ya, maksudnya ya. Legal. Tuh, semua diseleksi. Oke, baik. Pak Edwin, Bu Rosi, kita sambil menunggu Pak Joko, ternyata sudah 36 menit lewat ya, beliau ini masih belum datang. Kita simak dulu beberapa spot berikut ini ya, nanti kita akan lanjutkan kembali. Ya, baik sahabat, tetap bersama kami, obrolan bersama dengan sahabat-sahabat dari Dispora Park Kabupaten Sidoarjo tentang Sidoarjo Travel Fair 2021 akan segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Cheers! 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 Air minum yang terbaik, hey! Cheers in the house! Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey! Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646.
Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dhewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Wah, apa ini ya? Aku kabulkan satu permintaanmu. Kok satu, Jin? Malah nawar lagi. Ya udahlah, aku mau punya pabrik rokok biar bisa kaya. Pabrik rokok, udah punya izin belum? Alah, nggak usah pakai izin lah. Oke, saya kabulkan. Loh, kok di penjara, Jin? Rokok ilegal, iya penjara. Hati-hati dengan rokok ilegal, kenali dan pahami ciri-cirinya. Tidak ada pita cukainya, atau ada pita cukai tapi palsu, atau pita cukainya bekas. Bisa juga pita cukainya beda dengan jenis rokoknya. Karena nggak ada pita cukai, nggak ada jaminan aman. Kan nggak ada ukuran kandungan nikotin dan zat lainnya. Dan yang pasti, merugikan negara. Jadi ingat, jangan beli rokok ilegal atau polosan. Bahaya buat diri sendiri dan bikin negara rugi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo dan Dinas Kominfo Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asis sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, dan mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama, guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys, dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, sahabat, ada kabar gembira untuk Anda, khususnya Anda pecinta pizza ya, karena saat ini di Kalijaten Sidoarjo ada Domino's Pizza. Nggak usah jauh-jauh ya, cukup di Kalijaten. Lokasinya ada di Kalijaten Timur, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Ya, di sana ada Domino's Pizza. Anda bisa langsung datang dan menikmati karena ada promo spesial ya pada saat opening hanya di Domino's Pizza Kalijaten. Segera order dan nikmati promo diskon sampai dengan 50% untuk pembelian pizza premium dan ini periodenya terbatas ya. Selain itu Anda juga bisa order secara online di dominos.co.id atau call center 1500366. Domino's, the best, aku sih yes. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio.
Ya, sahabat, kita masih bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dengan Bapak Edwin Wijaksono, Koordinator Acara Sidoarjo Travel Fair 2021, dan juga Ibu Rosi Meida Ekasari, selaku Panitia Sidoarjo Travel Fair 2021. Kita memang masih menyoal tentang Sidoarjo Travel Fair 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Desember 2021 ya, jadi ada 2 hari. Nah ini Pak Joko, kita kembali ke Sidoarjo Travel Fair 2021 ini. Saya ingin tahu tentang seller. Nah ini saya ingin tahu juga, katanya ada biaya atau apa gitu, mungkin dapat fasilitas apa saja sih untuk seller ini? Oke. Seller ini terdiri dari, yang pertama adalah hotel, yang kedua restoran, yang ketiga destinasi, terus kemudian ada desa wisata, terus kemudian ada pusat oleh-oleh, terus kemudian ada UMKM, terus kemudian ada transport, bahkan ada maskapai di situ, dan ada museum. Tuh. Nah, di sini mereka tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi kalau mungkin di luar ini ada event yang berbayar segala macam, kita tidak semuanya ditanggung oleh pemerintah. Hotelnya kita sediakan, mejanya kita sediakan. Jadi semuanya sudah kita. Jadi ini sebenarnya free ya? Free, karena itu termasuk program dari Dinas Pariwisata. Jadi nanti untuk tahun depan apabila ada pelaku pariwisata yang belum ini, silakan nanti ngobrol sama Dinas Pariwisata. Saya tahun depan mau ikut, silakan. Kebetulan ada destinasi baru ini di Sidoarjo. Tuh saya sebut aja nama Yusar di sana. Apa itu Pak? Nah di situ ada tempat kongko-kongko, tempat nongkrong. Oh itu tempat kongko. Di situ. Jadi segala apa namanya segmen. Terus di situ ada pacuan kudanya juga. Oh iya. Ada pacuan kuda ini baru dengan konsep yang baru. Ya baru, sangat baru sekali, dan banyak yang belum tahu. Yusar. Ada kafenya, ya. Terus kemudian lokasinya di mana tadi Pak? Apa namanya? Masuk di Kali Tengah itu. Ya, daerah Kali Tengah itu. Kali Tengah Tanggulangin. Di daerah Tanggulangin. Rel ke timur. Nah, kalau dari kota Surabaya sebelum Lapindo itu kan ada rel kereta api ke kiri. Ke kiri. Nah, masuk terus ke sana. Oh, tempatnya bagus itu, destinasi baru itu. Iya. Tempatnya bagus, banyak yang belum tahu. Nah, ini yang akan kita promosikan. Jadi mungkin ada di sini pendengar ada pelaku pariwisata, saya dari restoran yang mau berkembang, saya dari misalkan dari penginapan, silakan bergabung dengan kita. Setiap tahun nanti akan ada. Oke. Itu. Baik, pertanyaan selanjutnya ini masih ke Pak Edwin. Nanti kalau Bu Rosi ingin menambah, monggo silakan ya Bu. Ini kan untuk Sidoarjo Travel Fair ini dampaknya adalah kita semakin memperhatikan tempat-tempat wisata yang ada di Sidoarjo, khususnya seller ya Pak ya. Jadi sektor perhotelan, sektor pariwisata semuanya saling berbenah begitu. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi yang lain, ternyata tidak semudah itu ya untuk berbenah. Mungkin satu di antaranya itu ditanggulangin. Nah saat ini agak susah untuk menggerakkan kembali ditanggulangin. Ini salah satu contoh saja gitu. Nah selama ini agar Sidoarjo Travel Fair ini ya intinya saling kita mengadakan event Sidoarjo Travel Fair 2021, kemudian tapi juga semuanya mendukung dengan sarana, prasarana, infrastruktur yang memadai dan sebagainya. Nah ini yang dilakukan selama ini apa saja ini Pak untuk mendukung itu? Jadi gini, untuk kawasan Tanggulangin, ya, kita fokus ke beberapa tempat di situ. Yang pertama di situ adalah Trocor, ya, ini kita sebut kawasan, ya, yang tidak jauh dari Tanggulangin, Lapindo dan sebagainya. Satu wilayah. Ada Trocor di sana, ya, di sini kita melalui Podarwisnya, kita bina Podarwisnya, terus kemudian bagaimana mereka menata wisatanya, mereka bagaimana mereka menata warungnya, bagaimana mereka menata kafenya, tempat parkirnya, keamanannya segala macam. Jadi mereka kita bina untuk membuat rumah tangganya sendiri di situ. Jadi Dinas Pariwisata ada pembinaan ke sana Pak.
ya. Terus kemudian kita fokuskan di Tanggulangan area. Nah, mana lagi? Kemudian ada yang namanya Candi Pari. Nah, Candi Pari pun ada Pokdarwisnya, kelompok sadar wisatanya. Mereka dibina membangun rumah tangganya sendiri. Bagaimana nanti mereka bisa melayani pengunjung di sana, gitu. Mereka akan mengatur tempat parkirnya, gitu, UMKM-nya, gitu. Semuanya akan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM di wilayah tersebut. Di wilayah desa tersebut. Itu intinya, ya. Jadi seperti Candi Pari yang kita fokuskan untuk wisata edukasi, ya, minat khusus, supaya apa sih, masyarakat itu akan meningkat pendapatannya melalui UMKM tersebut. Tuh, kira-kira menjadi parkir lah. Tuh. Terus kemudian pusat oleh-olehnya kemana? Banyak di situ, Pak. Kalau yang sentra kerajinan kulit itu, Intaku. Nah, di situ ada Intaku, terus kemudian ada beberapa ya yang terkenal juga di Permata Tanggul Angin. Tuh. Di situ banyak diskon, murah-murah. Tuh. Di situ juga ada UMKM sekitar situ banyak sekali. Murah meriah di situ. Tempatnya lebar. Parkirnya bisa ratusan mobil mau di situ, gitu. Nah, ini sangat bagus sekali sebenarnya. Jadi kita fokuskan, kita bina pusat olahraga di situ, modelnya bagaimana, ya, kemudian outputnya bagaimana, penyaluran outputnya, sebenarnya itu yang kita bina, seperti itu. Dan makanya di sini kita mendatangkan pelaku wisata supaya terjadi deal bisnis dengan mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi selama pandemi ini. Oke, berarti dengan kata lain bahwa sebenarnya kita lihat potensi di Sidoarjo itu untuk tempat-tempat wisata atau mungkin juga tempat-tempat yang bisa dikatakan layak dikunjungi itu dari tahun ke tahun bertambah ya Pak? Bertambah, Betul ya? Ya. Bertambah ya? Mereka kan ada komunitas biasanya lihat loh, iki kok bisa, berarti saya juga harus bisa. Jadi inspirasi. Jadi dari tempat seperti contohnya di daerah Tapak Bendo itu daerah Gedangan ya. Purman Jivara itu masuk itu hanya dari satu orang yang kreatif. Jadi awalnya mereka bikin makram, dibuat untuk pot, tas dan sebagainya. Itu berkembang menjadi semacam wisata desa yang berkembang. Jadi mereka punya tanaman lidah buaya itu dikemas menjadi minuman. Nah itu yang berkunjung itu juga banyak karena mereka bekerja sama dengan UPN. Jadi dari UPN inilah mereka kedatangan banyak tamu. Sampai dari pejabat, dari Sidoarjo, dari provinsi itu datang. Padahal kalau dilihat dari jalan masuknya itu kecil. Jadi kalau misalnya wisata kok jalannya sempit, tapi karena yang dikunjungi itu tempat edukasi yang kreatif, potensinya. Meskipun itu seperti kok ngono diparani. Tadi orang mencari tadi yang unik gitu. Jadi ada namanya wisata yang unik. Itu meskipun jalannya masuk susah, itu mereka enggak mikir. Seperti aku pengen tahu. Jadi ada seperti itu. Oke. Di Bendo itu. Di Tapak Bendo. Nah, di situ dia ada makrame, terus kemudian ada kafenya juga. Terus kemudian ada komunitas musiknya juga, komplit itu Pak. Jadi potensi seluruh masyarakat digerakkan. Jadi awalnya ini masih beberapa RT Pak, di rencana nanti satu RW mungkin satu desa lama-lama. Gitu. Ya jadi satu orang yang kreatif itu semua bisa menggerakkan semuanya gitu. Nah ini patut dilestarikan ya. Iya jadi mereka itu bisa kedatangan tamu sampai dari luar pulau karena kerjasama dengan UPN. Jadi istilahnya itu edukasi gitu loh Pak. Gitu. Mereka yang mendatangkan ini. Iya. Itu seperti sekarang ini satu pertanyaan lagi sebelum kita menyebutkan pertanyaan dari pendengar ini ya, sahabat-sahabat Suara Sidoarjo. Kita pinginnya kalau misalnya ada gini, kalau tadi saya bertanya bahwa jumlah tempat wisata atau jumlah sesuatu yang dibanggakan di Sidoarjo itu dari tahun ke tahun semakin meningkat, ya kan? Tentunya kan ini harus dipelihara ya Pak ya. Jangan sampai nanti ini hanya berumur jagung. Maksudnya hanya bertahan 3 tahun, 5 tahun habis itu hilang kayak gitu ya kan. Jangan sampai begitu. Nah, upaya yang dilakukan apa Pak ini untuk menjaga ini? Seharusnya ini kepala dinas ini yang ranahnya. Jadi, satu,
sebuah usaha dia itu kan butuh rame, ya kan. Nah, kita berupaya di sini untuk memperkenalkan kepada dunia luar, kepada masyarakat dan lain sebagainya. Seperti kita misalkan ya, salah satunya Sidoarjo itu kota tambak lah, orang tahunya tambak di sini. Tempat pemancingan di mana? Selama ini orang tahu mancingnya di Karanganyar. Ya, padahal di Banjarpanji. Padahal sekarang banyak pemancing-pemancingan yang buka baru-baru itu enak untuk keluarga. Di Lingkar Timur itu ya. Itu yang kita sebutkan aja yang namanya situ itu ada pemancingan monster di situ. Monster, betul. Terus kemudian ada CSDW, dari pemancingan nama CSDW itu dekat makam apa ya? Apa sih yang monster apa ya? Iya Pak ya, monster. Itu, fishing monster itu luar biasa itu luas ya. Mancing punya sensasi yang berbeda itu yang kalau dapat ikan yang raksasa iya betul itu. Nah itu banyak itu ya di Instagram, di sosial media itu banyak itu. Nah kemudian ada pemancingan yang buat keluarga itu enak, jadi anaknya bisa bermain di situ, ibu-ibunya bisa makan di situ, bapaknya mancing gitu kan, bapak keluarga. Di Lingkar Timur banyak itu baru. Nah, tugas kami adalah mendatangkan mereka sebanyak-banyaknya, mendatangkan customer sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya pelaku wisata ini hidup, gitu. Misalkan bagaimana kami mendatangkan tamu untuk hotel, bagaimana kami mendatangkan tamu untuk restoran, bagaimana kita mendatangkan tamu untuk destinasi, bagaimana kami mendatangkan tamu untuk pusat oleh-oleh. Itu, gitu. Jadi sebuah usaha akan hidup kalau ada customernya, seperti itu Pak. Jadi salah satunya ya, usaha kami yaitu nanti tanggal 19 itu ada yang namanya parade untuk komunitas mobil. Komunitas mobil di Jawa Timur, komunitas mobil di Jawa Timur ada 250 komunitas mobil di sana nanti. Ada 250 mobil. Tentunya satu mobil nggak satu orang ya, mereka satu keluarga. Bisa dihitung lah, misalkan satu keluarga 4 orang aja sudah 1.000 orang. 1.000 orang datang. Mereka kita kasih 10 checkpoint. Di situ ada tempat-tempat wisata. Jadi tujuannya kita untuk memperkenalkan. Di situ kita konsepnya adalah B2C, berbeda. Kalau yang tanggal 78 ini B2B, yang tanggal 19 adalah B2C. Langsung customer. Customernya langsung. Jadi customer ini akan mempunyai sebuah experience. Di Museum Petantula itu seperti ini ternyata. Di hotel ini seperti ini ternyata. Di wisata Trocor itu seperti ini. Mereka akan mendapatkan experience langsung. Nah di situ mereka harus mempromosikan di tempat di checkpoint itu, di medsos. Dia harus mempromosikan di medsos mereka masing-masing. Tujuannya apa? Supaya viral dan orang akan mengenal, dan tentunya kalau sudah mengenal mereka akan datang. Ini ada restoran unik nih. Untung-untung mereka bisa ngevlog ya Pak. Nah itu memang kalau itu bagus Pak. Ngevlog ya kan. Termasuk nanti juga pabrik gula Candi itu kan ada yang itu untuk salah satu checkpoint. Jadi ada wisata-wisata yang unik ada di Sidoarjo yang banyak orang nggak tahu Pak. Betul. Dan ini salah satu cara agar mereka kita saatnya untuk menyuarakan, memberitahukan ya gitu ya. Salah satunya itu tadi disebutkan ada pabrik gula pabrik gula Candi yang Candi itu. Kan kalau kekuatan medsos lebih kuat untuk promosi. Nanti dengan B2C itu mereka otomatis di Instagram, di YouTube otomatis. Orang mesti kan ngelihat, lu Sidoarjo ternyata ada ini kan, seperti itu. Gitu. Baik. Ini ada pertanyaan, 2 pertanyaan, 1 usulan ya. Dari Rani, ini Twitter ya. Pak, apakah desa Pecantingan dimasukkan ke list Sidoarjo Travel Fair? Kan bisa naik kapal kecil nanti ke pelelangan ikan Sedati. Nih nggak tahu ini maksudnya gimana. Monggo langsung saja Pak. Sebenarnya bisa dimasukkan. Hanya itu tadi kebetulan di acara ini kita terbatas untuk sellernya. Mungkin nanti untuk tahun depan ya. Karena apa? Kalau misalkan jumlah sellernya, misalkan ya ada 40, ya toh, bayarnya itu harus 2 atau 3 kali lipat, Pak. Gitu loh.
Nah di sini kita tidak bisa berkumpul banyak orang ratusan, Iya. gitu. Dan kita harus menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan. Nah, ya beda sama tahun sebelum pandemi. Iya, Gitu. bisa. Iya, betul. Itu dulu juga kita masukkan Sedati dan wilayah sekitarnya itu kita ikutkan dulu itu, ya termasuk Kalanganyar, terus kemudian Kampung Iwa. Kampung Iwa tahun ini masuk. telur itu kampung telur asin. Nah itu Kampung Telur ada, Kampung Iwa juga masuk ini nanti. Iya, iya. Gitu Pak. Jadi dulu di TPI di Sedati itu kita ikutkan. Bahkan kita minjem apa namanya pelampung dari sana untuk ditelocor. untuk ditelocor waktu itu. Penyeberangan. Nah, Oke, jadi ini nanti semoga saja ini Pak ya akan dimasukkan segera ya. Iya, insya Allah. Kita buat nut. Iya. Oke. tahun sebelumnya masuk. Oh malah tahun sebelumnya Tahun masuk. sebelumnya masuk. Ya sudah, Iya. berarti pernah ini. Iya, iya, Ya, karena memang karena keterbatasan Iya aja sebenarnya. betul. Ya. Kemudian yang kedua, ini menanyakan dari Fardan, untuk agenda ini seberapa besar persiapan untuk prokesnya? Nah, itu tadi prokes. Ini tadi sudah sempat disinggung ya Pak ya, Betul, bahwa betul, kita Pak. memang terus menerapkan protokol kesehatan Betul. dan jumlahnya pun dibatasi ya Pak ya. Betul. Jadi dari ruangan itu kita 50-60% pesertanya. Oke. Jadi misalnya kapasitas itu 250, kita 50%-nya saja. Baik. Itu supaya kita ada jaga jarak, mejanya pun ya antar meja juga ada jaraknya. Jadi dari meja ke satu, kalau dulu itu kan rapat Pak. Dulu rapat Pak. Rapat. Nah sekarang kita kasih jarak meja per meja. Baik. Tuh, terus kemudian masker wajib lah, masker wajib. Oke. Terus kemudian hand sanitizer apalagi Iya, di situ. iya. Terus kemudian tentunya harus sudah clear untuk Vaksin. Ya, Pak, ya? Nah, Baik. jadi peserta harus sudah divaksin semua. Seperti itu. Iya, kemudian yang ketiga dari Santi yang dari Pondok Mutiara mengusulkan mungkin Pak di Pendopo Sidoarjo ini ditambah kegiatan membatik bersama. Jadi bisa misalnya pengrajin batik Jetis ini diundang ke sana untuk membatik bersama gitu. Ya. Dan kita tahun lalu batik Jetis ikut. Ya. Sekarang kita perajin batik yang lainnya. Yang daerah Wage. Daerah Wage kita ajak. Oh, ternyata ada lain. Ada lain. BUMDes itu dari BUMDes. Jadi BUMDes itu di Ini Wage. gimana Pak kalau Daerah di Wage? Wage Maksudnya itu- motifnya kayak apa ya? Saya penasaran itu ya. Jadi gini, di Wage itu ada sebuah usaha ya yang dipelopori oleh BUMDes di Wage. Waru ya. Oh iya, ikut Waru. Ikut Waru itu Iya. kecamatannya. Di situ dia ada pengusaha-pengusaha kerajinan batik tradisional. Nah, ini kita bawa dan kita adakan atraksi di sana. Ya, jadi pada saat acara nanti kita siapkan space Untuk atraksi batik. Jadi dia membatik langsung di situ disaksikan oleh buyer, baik buyer maupun seller yang lain, supaya tahu bahwa ini asli Sidoarjo. Iya, iya. Nah, jadi kita mengusung kebetulan karena batik Jetis tahun lalu sudah kita ajak, nah tahun ini kita ajak kampung yang lain mungkin- supaya orang sama-sama tahu. Oh ternyata di Waru, di Wage Waru itu ada toh. Baru tahu loh saya. Iya, makanya tuh seperti apa? potensi kan ada banyak sebenarnya. Iya. Terus seperti apa toh batikannya? Akan diperagakan nanti sama pebatik-pebatik Sidoarjo. Bocorannya Pak hampir sama dengan di Jetis atau beda ya? Mirip lah. Oh mirip-mirip Iya. aja ya. Mirip karena kan Sidoarjo itu kan punya sendiri, punya corak sendiri. Seperti itu. Jadi kita akan menunjukkan potensi asli Sidoarjo. Gitu Bapak. Oke, baik. Ini sebagai penutup ya, mungkin apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Rosi, Pak Edwin silakan. Mungkin terkait dengan acara Sidoarjo Travel Fair besok ya, imbauan, saran atau mungkin harapan-harapan, monggo. Atau di refresh sekali lagi bahwa besok ada acara apa, lokasinya di mana dan sebagainya, monggo silakan. Monggo berusi dulu. Ya. Jadi ini mungkin untuk para pendengar ya, mungkin selama mendengarkan talk show ini ternyata ada potensi di wilayah desa masing-masing ya. Mungkin mereka bisa mengusulkan, ya bisa melalui suara Sidoarjo ya, istilahnya nanti disampaikan ke kita. Mungkin selama ini kita belum tahu. Nah, nanti kalau para pendengar kan tahu, oh untuk desaku ono ini nanti punya potensi untuk maju.
Karena kalau tidak ada istilahnya dari laporan atau semacam saran yang dari warga kan kita nggak tahu. Jadi banyak usaha rumahan yang sebenarnya punya potensi besar, tapi karena tidak terekspos atau tidak ada yang menyambungkan, akhirnya kan tidak ketahui. Tapi kalau dengan talk show ini, insya Allah nanti manfaatnya semua pendengar akhirnya sebenarnya desa saya bisa loh ini ada ini. Jadi gitu Pak. Jadi saran saya mungkin bisa menyampaikan melalui suara Sidoarjo. Nanti dari sini nanti akan kita gali data-datanya gitu aja. Jadi selama pelaksanaan ini ya saya mohon dukungan seluruh warga Sidoarjo. Semoga acara ini sukses, lancar semuanya dan kita semuanya nanti bisa bekerja sama. Ya. Jadi dampak nanti dengan kedatangan wisatawan ke Sidoarjo itu akan ke UMKM. Jadi istilah di sini ada apa istilahnya itu ekonomi berjalan dengan kedatangan tamu yang ada di Sidoarjo. Itu mungkin dari saya. Oke, baik, terima kasih Bu Rosi. Pak Edwin, monggo Pak Edwin. Jadi gini, di Sidoarjo itu ada Badan Promosi Pariwisata Daerah yang yang disahkan oleh pemerintah. Di situ ada beberapa unsur ya, tapi semuanya swasta ya. Ada dari maskapai, ada dari hotel, restoran ya, terus kemudian destinasi, BUMDes, travel agent, Podarwis, banyak sekali di situ ya. Nah, mari kita sesama pelaku pariwisata kita bersatu, kita tingkatkan, ya. Nah, bahkan mungkin ada destinasi atau restoran baru atau tempat nongkrong baru yang perlu kita kembangkan. Mari kita bekerja bersama, tidak dipungut biaya, free. Tuh, kita berkembang bersama, kita akan datangkan orang ke situ. Misalkan, Pak, saya ada restoran baru ini, masih sepi Pak, mau didukung untuk supaya rame, bagaimana? Kita datangkan, mau minta 100, 200, 300 orang, ayo, free. Seperti itu Pak. Ada mungkin tempat wisata baru, Pak, gimana caranya tempat saya biar rame? Bisa ngubungi dari BPPD, nanti kita mengupayakan untuk mendatangkan customernya atau pengunjungnya, istilah seperti itu. Misalnya ada pameran. Ini masa promosi ini, saya pengen ini didatangi tamu-tamu dari luar Sidoarjo maupun orang Sidoarjo sendiri seperti itu. Bisa dengan ini. Oke, jadi sebenarnya fasilitas itu banyak ya. Mungkin kita aja yang masih belum tahu ya. Jadi ada jembatannya sebenarnya. Betul. Baik, terima kasih Pak Edwin, Bu Rosi. Ya, kita harapkan Sidoarjo Travel Fair 2021 ini berjalan dengan sukses dan tentunya ini juga berdampak secara signifikan positif begitu ya bagi perkembangan wisata, apalah itu sebutannya, yang penting ekonomi Sidoarjo. Nomor satu itu. Ekonomi Sidoarjo kembali bangkit ya. Dan kita harapkan juga bahwa masyarakat dalam hal ini yang punya potensi apa berkaitan dengan UMKM, wisata, kuliner dan sebagainya, ini nggak ragu-ragu ya Bu ya untuk menghubungi bisa nanti dinas BPPD atau dinas pariwisata. Pariwisata juga di BPPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah. Tuh bisa. Oke, baik, terima kasih Pak Edwin sekali lagi. Selamat siang Ibu Rosi, terima kasih siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat, baru saja kita simak obrolan kita bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo ya. Ada Bapak Edwin Wijaksono selaku koordinator acara dan Ibu Rosi Meida Ekasari selaku panitia di acara Sidoarjo Travel Fair 2021 yang nanti akan digelar pada tanggal 7 sampai 8 Desember 2021. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya Ilham Dianta pamit. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.